Ya, jadi ada dua karakter ya, seorang muslim yang harus kita miliki berkaitan dengan Allah memberikan kita kesempatan waktu. Yang pertama adalah harisun ala waktihi, yaitu kita menjadi orang-orang yang menjaga nikmat waktu yang udah Allah berikan pada kita. Yang kedua adalah munazzamun fi syu'unihi, yaitu teratur urusannya. Jadi kalau orang udah disiplin waktu, biasanya itu mau nggak mau urusannya itu kegiatan-kegiatannya itu udah didesain sedemikian rupa. Dan kita mendapatkan desain itu dari apa? Sudah ditetapkannya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu waktu salat-salat kita. Dalam firman Allah, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Ya, inna sholata, sesungguhnya salat kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Jadi emang sudah Allah tetapkan waktu-waktunya. Ya, sehingga mau tidak mau memang agenda kita juga harus kita sesuaikan dengan waktu-waktu yang Allah berikan. Ya, ada waktunya kita tidur gitu ya, ada waktunya kita untuk main gitu, artinya berkehidupan ya, ada waktunya kita buat mencari maisha, artinya bekerja gitu. Kalau bahasa Quran tuh dikatakan berkaitan dengan waktu itu waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asya, ya. Waja'alna al-laila libasa. Allah jadikan malam itu sebagai istirahat. Ya, maka istirahat terbaik itu adalah malam memang. Ya, waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asya. Allah jadikan nahar. Nahar itu siang, ma'asya tempat kita mencari nafkah, ma'isyah. Makanya alhamdulillah kalau kita kerjanya itu yang sesuai dengan waktu ini enak. Artinya tidak akan pengaruh secara signifikan terhadap kesehatan kita. Tapi kalau kita gunakan malam seperti siang, siang seperti malam, maka melawan fitrah. Ya, ayat tadi kan surat An-Naba tuh waja'alnal laila libasa. Allah jadikan malam itu seperti selimut, pakaian, libas. Ya, artinya kita istirahat di situ ya. Waja'alnan nahara ma'asya, dan kami jadikan nahar, siang itu ma'asya. Ya, siang itu sebagai tempat kita menghasilkan, bermaisyah, berpenghasilan ya, mencari nafkah. Ini surat An-Nisa ya, ayat 103. Faida qadaitumus shalah, apabila sudah selesai salat, fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Fazkurullah, maka zikirlah kepada Allah qiyaman, baik berdiri, wa qu'udan, duduk, wa ala junubihim, atau dalam waktu berbaring. Artinya setiap saat kita ingat sama Allah, bukan cuma pas sholat, tapi setelah sholat juga iya. Faidatum ma'nantum fa'aqimus sholat. Dan bila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat. Ini kata Allah di akhir, inna sholata, sesungguhnya sholat fardu itu kanat alal mu'minina, adalah bagi orang-orang beriman, kita mauquta, waktunya udah dituliskan, waktunya udah ditentukan. Artinya sholat yang 5 waktu itu udah jelas kita punya. Sehingga bagaimana kita desain waktu-waktu kita itu bisa menyesuaikan dengan jadwal sholat kita. Ya, misalnya kalau kita pengen pergi kemana-mana, kita harus prepare tuh.
Nah, kayak saya misalnya beberapa kali itu ngisi kuliah Ramadan, ya kuliah tarawih itu di Manggarai, ya di bulan Ramadan. Sebentar lagi kan Ramadan ya, Iya. kurang dari 70 hari. Nah kemudian gimana nih biar kita tahu kan udah jadwal sholat, oh buka puasa jam sekian, maka saya itu biasanya berangkat dari sini itu jam 5:30. Saya akan buka puasa di mana? Di setelah flyover TBC Matupang, komplek apa tuh pertanian ya apa sebelah kiri itu? TNI AL. Nah, TNI AL situ ya. Ya. Nah, itu yang buat jalan potong tuh nanti masuk ke Simatupang tuh Iya. biasanya itu. Ada masjid tuh di situ. Nah, saya biasanya buka puasa di situ. Iya, karena ke sana berarti sholat maghribnya di situ. Karena perjalanan ke Pasar Rumput kalau dia macet tuh bisa 40 menit sampai 1 jam. Nah, dari situ habis buka puasa berarti udah siap-siap tuh. Ya, dari sini kadang-kadang bawa lontong tuh ya. Atau beli itu di RTM ya, cukup buat buka puasa biasanya ya. Atau kalau nggak sempat biasanya di masjid itu udah ada ya buka bersama. Jadi beberapa kali itu kalau ada jadwal ngisi Ramadan Pasar Rumput tuh buka puasanya di masjid itu tuh. Nah, ntar jalan lagi sampai sana itu insya Allah sebelum Isya. Ya, atau bukan Ramadan ketika hari biasa ya. Hari biasa ke Pasar Rumput, pengen pulang ke Depok. Dari sana kadang-kadang jam 4:30 atau jam 5. Langsung, nih kalau macet berarti kita sholat maghrib di mana? Di antara Manggarai sampai ke sini ke Depok, masjid yang gampang diraih itu pertama kalau kita dari Manggarai itu nggak ada masjid. Terus sampai mana? Sampai Duren Kalibata itu nggak ada masjid di situ pinggir jalan, nggak bakal ketemu, susah. Ada setelah Paman Kalibata itu kalau kita masuk ke kiri itu ada namanya itu DPP PKB. Ada musolahnya tapi belum tentu ada yang sholat karena pengalaman ke sana gitu. Ya maghrib nyari masjid musola ada DPP PKB, yang sholat nggak ada, akhirnya keluar. Nah habis Duren Kalibata, nah itu habis Taman Makam Pahlawan tuh nggak lama tuh di situ nanti ada di sebelah kiri. Ya, nah itu ada sebelah kiri masuk ke dalam itu masjid agak ke bawah. Kalau enggak lurus terus, tapi kalau di sebelah kanan tuh banyak ada Al-Ikhwan, ya Al-Ikhwan Muslim, ada Masjid At-Taqwa. Sebelah kiri tuh nggak ada lagi. Terus nanti ketemunya nanti di kalau kita sekarang ke sini itu nanti pas pengen ke kanan pom bensin tuh. Ya, jadi habis flyover tuh putaran yang pol tangan lurus terus. Nanti kan kita masuk pom bensin sebelah kanan. Nah, sebelah kirinya itu sekitar 10 sampai 15 meter sebelah kiri itu ada masjid tuh, kalau nggak salah Nurul Rahman. Nah, biasanya tuh jadi kebayang tuh. Kenapa? Untuk menjaga inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Nah, dapat tuh salat masjid di situ, ya salat maghrib. Nah, isya itu bisa sampai di rumah. Ya, atau kalau nggak bisa di situ, biasanya itu kalau rame, crowded, udah lewatin aja. Sampai flyover Simatupang, lurus pom bensin, terus aja. Nah, ngambil ke kiri, jangan ambil kanan. Ya, ambil ke kiri, setelah apa tuh, mall yang baru tuh. Nanti nggak ada tuh di situ, apa, yang gang 100 atau apa. Nah, masuk ke kiri, itu ketemu. Ya, lurus lagi nanti cabang 2 tuh SMA berapa 38 atau berapa tuh sebelah kanannya ya, lurus lagi kalau enggak nanti ya sebelum UI itu jembatan belok kiri itu ada masjid tuh di pojok, atau setelah flyover lurus nanti itu ada Masjid Muhammadiyah. Nah kebayang tuh, nah karena pengalaman bertahun-tahun ke Manggarai, gimana caranya nih biar tetap on time bisa di masjid gitu sesuai dengan waktunya. Wah ini latihannya Masya Allah ya, dari dulu itu terasa. Jadi kalau sekarang tuh kalau nggak ke masjid kayaknya gimana ya. Kenapa? Karena memang ini adalah bagaimana Rasulullah SAW ini senantiasa menguatkan kita dalam hadis-hadisnya tentang bagaimana kita
Nih saya kutipkan dari dalam kitab Riyadhus Shalihin bagaimana Rasulullah SAW mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga hubungan hati kita itu dengan masjid. Ya. Ini hadis ke-131 di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ya. Ini hadis urutannya yang ke-15 di babnya ini nih, bab fadhoil atau bab bab kumpulan ya. Hadis itu dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala itu kalau Rasulullah itu artinya bersabda. Tapi kalau orang biasa qala itu berkata. Kalau qala Allah taala berarti Allah berfirman. Walaupun bahasa Arabnya sama. Bahasa Arabnya ini qala. Qala juga. Tapi terjemahnya itu bisa berkata, bisa bersabda, bisa berfirman. Ya. Karena ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia adalah Rasulullah bersabda. Qala Rasulullah. Tapi kalau Allah, kalau ini kita hilangin, qala Allahu berarti Allah berfirman gitu. Sorry. Ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda nih, ala adullukum. Maukah aku kasih tahu? Ala kepada ma apa-apa yanhullahu bihil khotoya. Allah akan menghapuskan dosa dengannya. Kalau terjemahan bebasnya, mau nggak aku kasih tahu satu hal yang akan menghapuskan dosa, wa yarfa'u bihid darajat, dan bukan cuma ngapusin dosa, tapi yarfa, mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Ini amalan yang kalau kita kerjakan, maka Allah akan menghapus dosa kita. Yamhullah al-khotoya, Allah menghapus dosa kita. Khotoya itu adalah kesalahan kita. Wa yarfa'u bihid darajat, dan Allah akan mengangkat derajat kita. Qalu bala ya Rasulullah. Ini Rasulullah bersabda kepada para sahabat. Sahabat, mau nggak aku kasih tahu ala adullukum? Kalau di Quran hal adullukum kan ada tuh. Nah, aku kasih tahu. Adullukum artinya dalil. Ya, dalil itu pemberitahuan ya. Mau aku kasih tahu nggak terhadap sesuatu yang bisa menghapuskan dosa dan mengangkat derajat? Bayangin nih, setiap kita lakukan ini, maka Allah akan ngapusin dosa kita dan mengangkat derajat kita. Sehingga kita menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang muliakan Allah, bukan manusia. Kalau yang muliakan manusia belum tentu mulia di hadapan Allah. Tapi kalau sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengumumkan kepada seluruh malaikat untuk memuliakan kita. Karena kita menjadi orang yang dicintainya. Qalu, para sahabat berkata, bala, ya. Jadi kalau bahasa Betawi itu kalau dipanggil ya, labaik gitu kan. Nih kalau bala itu artinya ya gitu kan. Qalu bala. Bala ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah, mau gitu kan. Qala, Rasulullah SAW bersabda, isbagul wudu 'alal maqarih. Ya, menyempurnakan wudu ya. Ya, pada apa? Pada hal-hal yang makar itu sebenarnya kita nggak suka. Lagi dingin gitu kan. Kita lagi kondisi lemes, kita lagi kondisi apa, kita tetap sempurnakan wudhu. Misalnya sempurnakan wudhu, tetap tuh airnya dimasukin ke hidung, kemudian dikeluarin lagi. Gitu kan. Secara sempurna. Kemudian cuci tangannya betul-betul sampai ke sikut. Gitu. Ya. Kemudian betul-betul wajahnya jadi betul-betul disempurnakan wudhunya. Ya, ini akan menghapuskan dosa kita dan ini akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ya, yang pertama wa kasratul khuta ilal masajid. Kalau masjid itu satu, kalau masjid itu banyak. Kasratul khuta ilal masajid artinya memperbanyak langkah ke masjid. Nah, Masya Allah ya. Jadi langkah ke masjid kita itu ini akan mengangkat derajat kita, ngampunin dosa kita. Kemudian yang berikutnya wantidharus sholati ba'da shalah. Ya, apa? Menunggu sholat setelah
selesai sholat. Artinya bukan ujuk-ujuk kita mengatakan, ya udah sholat lagi. Enggak. Tapi kalimat yang keluar, ini belum maghrib ya? Kok masih lama ya? Gitu. Kayak di Ramadan. Ramadan kan kita maghrib kita tanyain mulu tuh kan. Kapan sih maghrib? Gitu kan. Acara Nah, di favorit. luar Ramadan terasa enggak tuh ya? Acara favorit kan azan maghrib ya kan. Ya, dan yang azan tuh Bang Saat namanya. Saat azan maghrib. Siapa yang azan? Saat katanya. Oh iya. Ya. Fadzalikumur ribat. Maka ini seperti ribat. Ribat tuh orang yang berjaga, bersiap siaga di perbatasan buat perang. Wow. Fadzalikumur ribat. Ini yang disebut dengan ribat ya, yaitu keterikatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini Masya Allah. Ya. Jadi wudunya sempurna. Yang kedua nih langkah ke masjid. Ini Masya Allah. Ya, jadi bukan cuma kita berada di Masjidil Haram, kita semangat ke masjid, tapi kita juga di rumah. Ya, nah, apalagi kita bisa menjadi orang-orang yang apa ya, respeknya itu cepat, gitu kan, refleks. Ketika Allahu Akbar, wah udah langsung semua aktivitas. Ayo kita off dulu. Jawab adanya, siap-siap yuk yang laki-laki kita ke masjid, Masya Allah. Dan alangkah indahnya kalau kita punya istri yang ngingetin kita juga. Ya enggak? Ya, pas azan diingetin, Mas, ayo siap-siap ke masjid. Ya, walaupun istri kita lagi haid, maka istri kita dapat pahala sholat berjamaah. Kok bisa? Lah iya, kan melalui perantaranya kita sholat berjamaah ke masjid. Ya, Masya Allah, itu nikmat. Jadi sebenarnya ya nggak kekurangan pahala untuk kita dapatkan, wabil khusus buat istri walaupun dalam kondisi halangan. Dan ini Masya Allah ya. Kata Rasulullah SAW, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Dengan perantara kita orang mendapatkan petunjuk, maka dia lebih baik daripada ontak merah. Ya, man sanna sunnatan hasanat atau mandalla ala hudan, siapa menunjuk kepada petunjuk apa, dalla, siapa yang menunjukkan kepada sebuah petunjuk Allah, maka bagi dia pahala dan pahala orang yang mengerjakannya. Gitu, dia dapat pahala dan orang yang ngerjain dapat pahala, dia dapat juga. Ya, ini penting. Yang kedua, ini hadis Nabi. An Abi Hurairah dari, nah da dan an, wa an, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi, dari Nabi. Jadi Abu Hurairah itu dapatnya dari Nabi, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda. Apa sabdanya? Sab'atun. Ada sab'ah. Sab'ah itu ada 7 golongan. Ya. 7 golongan yuzilluhumullah yang akan dinaungi oleh Allah fi pada zillihi, ya, pada naungan Allah. Jadi mereka khusus 7 golongan ini yang mendapatkan naungan Allah. Iklan nih, ya, rutin. Ya. Yauma la zilla illa zilluh. Pada hari la zilla, tidak ada naungan illa kecuali zilluhu, naungannya, naungan Allah. Jadi nanti di hari kiamat, maka ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Pada saat matahari begitu dekat. Ya. Pada saat semua orang itu sibuk dengan urusannya masing-masing, tapi ada 7 golongan yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan perlindungan. Allah yudhilluhum, Allah lindungi, Allah payungi. Ya. Payung itu bahasa Arab itu mizallah, ya. Nih, saya punya payung nih. Ya, kalau bahasa Inggrisnya umbrella, kalau bahasa ini namanya mizallah. Nih, pas payung saya hari ini nih. Ya, makanya yang ngasih payung ini dapat pahala ke masjid juga nih, insyaallah. Ustaz. Ya, namanya Stikes Bakti Pertiwi Indonesia. Ya, ini nih. Ustaz Lutfi belum ya, Ustaz Lutfi. Masya Allah. Lupa, kemarin. Nanti
Daily Kemarin food. Jadi Masya Kan, Allah itu Masya Allah. bukan Masya cuma ini ya. Jadi yang ngasih payung, yang Allah. apa kemarin sendal, macam-macam lah ya. Ya, itu Amin. intermezzonya, tapi benar yang Iya. kayak gitu ya. Siapa 7 golongan? Yang pertama kata Rasulullah SAW, sabdanya, nih kalau kita cinta Rasulullah pasti kita akan percaya. Pertama adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Jokowi berarti. Nggak harus Jokowi, ya kita lah. Apalagi dia. Kita di rumah kan pemimpin. Siapa? Kita terhadap anak-anak kita. Kalau terhadap istri belum bisa adil kita. Kenapa Pak Erik? Apa tuh? Sama istri kenapa tuh? Nggak bisa Belum adil. bisa adil kita belum. Kenapa? Oh iya. Kan baru satu. Ah, itu dia maksudnya. Mesti diperjelas ya Pak Erik. Iya. Iya, paham. Ngeri. Ya, kita di depan anak-anak kan harus adil. Ya, adil itu bukan berarti sama rata sama rasa. Ya perasaannya kan beda-beda ya. Iya. Ada anak kita yang senang dengan warna biru, ada yang senang warna merah, ya kan? Kalau adil berarti sesuai dengan kesukaannya misalnya, ya. Atau sama sekali tidak memandang kesukaannya kita kasih. Kamu senang warna apa? Merah. Kamu senang warna kuning. Kamu apa? Biru. Ya udah nih, semuanya aku kasih warna hitam ya. Oh, adil ya. Contoh. Dan adil ini adalah sesuatu yang sangat berat. Ya makanya karena beratnya Allah berikan dia kesempatan mendapatkan naungan di hari kiamat. Yang kedua wasyabun. Syab itu artinya pemuda. Ya, seorang pemuda yang apa? Yang di sini kata Rasulullah SAW, nasya'ah. Nasya'ah itu yang tumbuh. Ya, jadi anak muda yang tumbuh fi ibadatillahi azza wa jalla, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bangga kalau ada anak remaja itu aktif ke masjid, ya kan? Rajin, Masya Allah. Orang kan mengatakan anak kayak gini gimana lagi babenya gitu kan. Ya. Jangan sampai kebalikannya, ngelihat kita nggak ke masjid, nih babenya aja begini gimana anaknya. Masya Iya kan bisa dibalik kan, bahaya. Walaupun namanya hidayah itu adalah milik Allah. Kadang-kadang anaknya rajin ke masjid, belum tentu orang tuanya. Ya, sehingga kadang-kadang yang rame di masjid itu kita omelin anaknya, orang tuanya nggak tahu gitu kan. Ya, pernah ditempelin di masjid anak-anak. Babenya yang marah. Kenapa? Babenya nggak tahu apa-apa kan di rumah ya. Akhirnya ke masjid juga. Alhamdulillah tuh babenya nggak pernah ke masjid. Ngapain ya? Nyari orang yang nempelin anaknya bukan buat sholat. Ya. Ini kondisi asli bener kayak gini di sini lah, Masya Allah. Tapi alhamdulillah qadarullah, takdir Allah yang nempeleng dan yang anak orang tua yang ditempeleng itu anaknya, dua-duanya sekarang ngaji sama saya. Alhamdulillah. Jadi akrab lagi gitu. Kalau nggak punya ilmu kan susah juga ya. Makanya ngaji itu Masya Allah ya. Dua-duanya tadinya hampir nggak pernah ke masjid. Alhamdulillah ya. Nggak pernah kelihatan ke masjid. Alhamdulillah ya qadarullah itu rajin banget ke masjidnya. Ini setelah kita kasih tahu yang kayak gini nih ya. Ngaji kan yang penting kan kita praktekin kan, praktek gitu ya. Gimana Ustadz kondisi corona ya? Corona itu berarti kita tetap jaga protokol kesehatan. Ya, Pak, kalau misalnya di dalam lebih khawatir Ustadz kan ber-AC, pada nggak jaga jarak. Kalau kita cari yang mana? Cari agak di luar, agak depanan, gitu aja. Ya, Bismillah mudah-mudahan ya. Sambil baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jangan sampai justru corona juga menjadikan kita tambah jauh lagi di masjid. Nggak ada corona, udah jarang ke masjid, ada corona, makin. Ya, naudzubillah. Ternyata corona itu menjadi fitnah, bukan cuma buat kesehatan, tapi buat ibadah juga, naudzubillah, jangan sampai. Ya.
Kemarin waktu di lockdown tuh masjid, wah ada yang sampai ke sini nih ke rumah. Ustaz gimana ini masjid kita pengen sholat segala macam. Gitu kan, macam-macam lah. Saya bilang ini dalilnya kuat, ini penyakit. Mudah-mudahan sebentar lagi kita buka. Kita buka nggak ke masjid sampai sekarang. Nggak tahu lagi alasannya apa. Ya. Orang sampai ke rumah sini, nggak ada sholat. Kita gimana nggak biasa nggak sholat Jumat jamaah Ustaz. Saya bilang ente giliran ada apa? Ada alibi buat tidak sholat berjamaah, nyari-nyari. Gitu nggak pernah kelihatan. Bilang, maunya apa sih? Kata orang Betawi, gue pites juga loh. Gitu. Iya. Kadang-kadang itu orang tuh mencari masalah tuh untuk apa? Mendapatkan dalil. Oh jadi kayak gini. Ternyata giliran kondisi ini tetap aja nggak ke masjid. Masya Allah. Ya kalau sebelumnya ke masjid cuma diem aja mungkin kita ya emang udah begitu gitu kan. Tapi kan pas kemarin pas sampai 2 kali ketemu nih Ustadz gimana kita belum sholat Jumat juga udah berapa kali. Waduh, saya bilang ya, justru saya bersyukur alhamdulillah selama ini dari muda tuh dari liko hampir nggak pernah sholat di rumah. Ya. Alhamdulillah ke masjid gitu kan. Ya, tadi bilang primus katanya kan, saingan sama Pak Iwan, enggak ya? Iya kan? Iya sampai lu kayak cek langgar masjid lagi gitu kan. Ya, rumah kayak terminal, kan cuman ketemu doang sebentar jalan lagi gitu kan. Ya. Ya habis gimana kita dari dulu kayak gitu, rumah juga kecil dulu di Manggarai kan, di masjid enak ya tidur istilahnya kalau kata orang Betawi ini gocan, tahu gocan nggak tidur? Tidur nggak bisa diem, tahu kiri kanan, wow gitu kan, kayak orang penyanyi India tuh kan, muter-muter gitu kan. Motah. Iya di rumah nggak bisa gitu, di masjid luas terserah ada lu. mau guling-guling tidur nggak masalah gitu. Balik. Yang berikutnya, ini golongan yang pertama, ini golongan yang kedua, golongan yang ketiga kata Rasulullah SAW, warajulun. Seorang laki-laki, qalbuhu hatinya mu'allakun itu terikat bil masajid dengan masjid gitu. Nah, kita nih laki-laki. Jadi di mana bumi dipijak, maka di sana masjid harus kita makmurkan, gitu ya. Ustadz, mohon maaf, saya kan di kampung, jadi saya nggak aktif ke masjid. Loh, di kampung emang nggak ada masjid, gitu. Emang kampungnya di mana sih, gitu kan? Ya, masih ada masjid, maka makmurkan di sana. Ya, makmurkan tuh punya jabatan sebagai ketua DKM, nggak harus jadi imam masjid, enggak. Kenapa kita menjadi pemakmur masjid nih? Karena kita ingin mendapatkan naungan nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Ya, walaupun kita cuma sekedar jamaah. Jamaah artinya kita nutupin saf doang gitu kan. Yang ngisi saf nggak ada masalah. Ya, karena pahalanya udah banyak kita dapat. Itu kan silaturahminya dapat. Kita juga dikenal orang ya. Jangan sampai kita hidup nggak pernah dikenal orang. Dikenalnya egois sesama muslim. Kenapa? Karena hampir nggak pernah ke masjid ya. Saya cuma berpikir nih jangan-jangan orang yang cuma Jumat doang ke masjid ngiri sama orang Kristen kali gitu kan. Kenapa? Dia cuma seminggu sekali ke tempat ibadahnya. Jadi pengen seminggu sekali doang deh Jumatan doang gitu. Iya kan? Nauzubillah, jangan sampai. Yang berikutnya warajulani, 2 orang laki-laki. Tahabba, saling mencintai fillah karena Allah. Ijtima'an alaih, dia kumpul tuh karena Allah, wa tafarraqu alaih, dan dia berpisah juga karena Allah. Masya Allah. Artinya apa? Dia kumpul itu karena ketaatan. Dia ngumpul tuh bukan karena maksiat. Artinya apa? Lagi ngumpul nggak ngomong yang enggak. Yang dibicarain, yang didiskusiin, yang dikerjain bareng-bareng, itu Allah senang. Dia pisahnya juga gitu. Pisahnya tuh karena Allah. Ya, pisahnya bukan karena apa? Ada masalah, kemudian nggak kumpul lagi. Kenapa? Habis gue nggak suka sama dia, gitu kan? Hati-hati. Ini 2 orang, rajulani. Masya Allah. Ya. Ini yang keberapa nih berarti nih? Ini 1, 2, 3, 4. Yang kelima. Kelima. Ya. Warajulun.
seorang laki-laki, da'athu imro'atun, diajak oleh seorang perempuan, dzatu mansibin wa jamalin, yang punya nasabnya bagus, cakep juga. Nah, keturunan ningrat, cakep. Diajak gitu kan. Diajak apa? Digodain buat bermaksiat. Ya. Ya. Bayangin aja itu. Ini kadang-kadang bukannya kita yang nyari itu. Enggak, diajak. Ada perempuan cakep banget nih, Jamal. Pakai alif ya. Kalau nggak pakai alif namanya onta ya. Ini harus pakai alif nih, ya. Kalau nggak pakai alif ya, ini kalau begini nih, ini artinya onta. Nah, Jamal. Kalau gini artinya cantik. Ya. Jadi jangan hati-hati ngomong sama istri tadi. Aduh istriku, kamu Jamal, gitu kan. Artinya kamu onta. Nah, ya, alif pengaruh dalam bahasa Arab ya. Nasabnya bagus, nasabnya itu keturunannya baik, cakep juga. Da'athu, diajakin deh. Godain kita dong, gitu kan. Ya, entah di kantor, ya kan? Ya, entah di tetangga, ya. Siapapun, ya, termasuk fitnah kadang-kadang ada ipar. Hati-hati tuh. Ya, karena kan bukan mahram. Ketika diajak apa? Faqala. Orang tadi mengatakan. Masya Allah. Apa kata-katanya? Ini dia. Inni akhafullah. Aku takut sama Allah. Masya Allah. Ini jarang nih orang kayak gini nih. Ya, perempuan cakep. Bukan cakep aja, cakep. Ya kan? Punya keturunan yang baik. Ya kan? Seperti Nabi Yusuf, tau nggak? Ya kan? Ini hampir sama nih seperti kisahnya Nabi Yusuf nih. Ya, fakola, tapi kata-kata yang keluar dari orang tadi, inni akhafullah. Aku takut sama Allah. Allah ngelihat. Masya Allah. Yang keenam, warajulun tasaddaqo bisodakotin. Seseorang yang bersedekah. Ya, bisodakotin dalam sebuah sedekah, nih tasadaq bisodakotin dengan sebuah sedekah, akhfaha, disembunyikan tuh sedekahnya, hatta sampai la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sampai tangan kirinya nggak tahu apa yang diinfakin oleh tangan kanannya, gitu. Maksudnya apa? Dia melakukan amal itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, nggak harus di apa istilahnya dipublikasi, ya kan? Nggak harus diketahuin orang, gitu kan? Tahu-tahu udah ada hasilnya, ya. Kalau bahasa politik, bekerja dalam diam, gitu kan? Nggak apa-apa diupload, apa-apa diupload, ya. Kemudian golongan yang ketujuh. Golongan yang ketua adalah warojulun, seorang laki-laki. Kok jadi semuanya nih? Ya, saya pengen satu-satu ya. Biar warnanya beda maksudnya. Jadi fokus. Warojulun. Rojulun itu seorang laki-laki. Zakarallahu, dia zikir kepada Allah kholian, di tempat sepi, kholi, kosong, nggak ada orang. Tapi apa? Fafadot ainahu. Kedua matanya banjir dengan air mata. Zikir sampai nangis. Ya Rabb. Gitu kan. Ya. Doain anaknya. Ya Allah. Anakku ya Allah yang pertama. Ya Allah. Doain istrinya. Ya istriku ya Allah. Doain dirinya. Ya Allah. Ampuni ya Allah. Doa orang tuanya. Ya Allah. Ibu ya Allah. Ayah ya Allah. Masya Allah. Ya, doain teman-teman. Masya Allah. Ya. Jadi di antara 7 golongan ini, salah satunya itu adalah yang jadi bahasan kita pada kesempatan kali ini adalah warojulun
qalbuhu mu'allakun bil masajid. Sebentar, ngecas handphone dulu sebentar. Ngecas laptop. Ya, rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Kalau rajulun qalbuhu mu'allakun bizaujah sih nggak, biasa aja. Laki-laki yang hatinya terikat dengan istrinya itu biasa. Ya kan? Ini bil masajid, dengan masjid. Kenapa? Karena masjid itu sebaik-baik tempat. Apalagi dia mewariskan ini, kebaikan ini untuk anak-anaknya, diikutin. Ya kan? Anak laki-lakinya ngikutin dia. Ustaz, saya kan anaknya perempuan semua, kata Pak Erik. Nah, nanti kan bakal punya suami. Ya, suami laki-laki. Ya kan? Enak tuh. Ya, punya mantu rajin ke masjid karena ngelihat mertuanya menjadi sohibul masjid. Amin. Jangan ke masjid kalau kita lihat, ya Allah, udah tua-tua banget, ya kan? Seakan-akan masjid untuk 50 tahun ke atas. Makanya saya Masya Allah bahagia ketika pas haji itu tahun 2005 tuh ngelihat tuh banyak anak muda pada haji. Ya, karena orang tua haji itu biasa. Jadi kalau orang tua tobat itu biasa, bahkan harus ya, nggak tahu diri kalau dia nggak tobat juga. Tapi usia kayak kita sih, ya, yang istri masih mau nambah, gitu kan, ya, yang masih pengen seneng-seneng. Tapi hati kita terikat dengan masjid, Masya Allah, ini hidayah Allah. Karena apa kata Rasulullah SAW? Nih lihat ya. Dari Buraidah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, basyirul masyaina fil zulmi ilal masajid. Basyiru, kasih kabar gembira. Untuk siapa? Orang yang melangkahkan kakinya fil zulmi, dalam kegelapan, ilal masjid, ke masjid subuh-subuh dia. Isya dia. Binurita, mereka mendapatkan cahaya sempurna. Nur itu cahaya, tam artinya sempurna, tamat. Binurita, kapan? Yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Masya Allah. Hari kiamat tuh hari wajah-wajah kita bisa tunduk, ya. Kenapa? Khawatir. Tapi ada orang yang bercahaya, binurita, ya. Jadi kalau sekarang perempuan itu pengen wajahnya bercahaya, ya istilahnya apa? Ya, pakai itu jadi kayak bercahaya gitu, terang. Ini ada mendapatkan orang yang mendapatkan cahaya di hari kiamat itu dengan cahaya yang sempurna. Siapa? Alma syaina fidzulmi ilal masjid. Mereka yang melangkahkan kakinya di kegelapan ke masjid. Ustadz, gerimis Ustadz. Nah, ini ada payung nih ya. Masya Allah. Ini saya senangnya payung kenapa? Gede. Nggak nyiprat. Ya kan? Buka. Masya Allah. Ya. Pencet banget. Iya, memang ini kayak payung golf kan. Iya. Pengen cari yang gedean lagi tuh. Payung itu tukang dagang. PKL itu. Iya, PKL. Saya bilang Masya Allah. Ya. Apalagi yang kita tunggu, ya kan? Ustadz, gimana kalau misalnya kan kita waktu nggak bisa 5 kali ke masjid? Yes, untuk awal yang penting ada progres, ya. Dari yang namanya seminggu sekali, mulai kita progres naikin terus. Tapi semangatnya ini, semangatnya apa? Semangatnya bukan karena dinasehatin, semangatnya karena mendapatkan. Nih penjelasan dari Rasulullah SAW tentang keutamaan-keutamaan ini. Bayangin kita dapetin cahaya. Ya, saya aja wajahnya hitam kayak gini, ireng. Kalau bercahaya kan jadi tambah indah kan. Mantap. Ya kan. Yang berikutnya, ya. Ini sama nih hadisnya nih tadi nih ya. Ini ala adulukum, kita coret aja nih ya. Karena udah dibahas tadi. Ya. Ini hadis ke 1060, Masya Allah. Ini 1060 hadisnya. Terakhir yang kita bahas ya.
Wah, udah setengah 10. Tadinya saya pengen setengah 1 jam aja deh. Ngantuk juga nih, gitu kan. Hujan-hujan kayak gini. Tapi kalau udah ngaji itu Masya Allah. Ya, nikmat. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri. Namanya Abi Sa'id. Tadinya sebenarnya Abu Sa'id gini ya. Nih, Abu Sa'id. Tapi karena ada tulisan an, jadinya begini. Abi gitu. Kayak Rasulillah, an Rasulillah. Tadinya Rasulullah. Nah, kalau belajar bahasa Arab dapat nanti ya. Radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda. Apa kata Rasulullah? Iza. Apa izarnya? Idza jaa nasrullah. Izarnya apabila ra'aitum, engkau melihat. Nah, apabila engkau melihat ar-rajula, seorang laki-laki, karena keutamaan laki-laki memang sholat di masjid. Ya'tadunal masajid, ya'taduna itu bolak-balik ke masjid buat sholat wajib. Ya, fashhadu lahu, maka saksikan untuknya bil iman, bahwa dia adalah orang yang beriman. Masya Allah. Ya. Fashhadu lahu bil iman, maka saksikan dia orang beriman. Ini Nabi yang bicara. Qala Allahu azza wa jalla. Kemudian Nabi membaca ayat Quran. Apa? Surat At-Taubah. Nih, innama ya'muru masajidallah, cuma orang yang memakmurkan masjid Allah adalah man amana billah, mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, jadi orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang beriman. Gitu. Ini ayatnya. Ya. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Masya Allah. Ini dalam surat Al-Anfal. Jadi dua tadi ciri kita sebagai seorang muslim berkaitan dengan masalah waktu. Yang pertama adalah harisun ala waktihi, kita mudah-mudahan termasuk orang yang menjaga waktu-waktu kita. Ya, waktu kita liburan udah kita setting, ya kan? Waktu kita family time kita buat, waktu me time kita punya, ya kan? Waktu tahajud kita udah siapkan, sholat duha itu Masya Allah. Yang kedua pastinya adalah munazzamun fi syu'unihi. Maka urusan kita akan tertata semuanya. Sampai dikatakan nanti suatu zaman akan datang suatu zaman la yabqa minal Islam illa ismuh. Tidak tersisa dari Islam kecuali tinggal namanya saja. Masjid tinggal bangunannya saja. Quran illa rasmuh, tinggal tulisannya saja. Kenapa? Semuanya sebenarnya masih ada, tapi kering. Ya, Islam cuma namanya saja, tapi kepribadiannya bukan Muslim lagi. Masjid bangunannya ada, bahkan besar-besar sekarang kan. Hampir, coba di rest area. Rest area itu masjidnya, wah, mantap. Ya, cuman pertanyaannya, apa ada pemakmur masjid untuk daerah situ? Kan enggak, itu untuk pendatang. Ya, bahkan imam-imamnya juga bukan imam-imam yang rutin, ya, mereka emang biasa emang jadi imam tetap di sana. Tapi yang kita inginkan adalah masjid-masjid di sekeliling kita, ya. Jangan sampai justru kita khawatir ya, menjadikan diri kita justru asing ya terhadap masjid. Ya. Jadi kalau masjid itu dengan seorang muslim itu ibarat ikan dengan air, ya. Kalau jauh-jauh dari air tuh kayaknya gimana gitu kan, nggak nyaman, ya. Dan mudah-mudahan langkah pagi kita tuh ke masjid, langkah malam kita ke masjid menjadi cahaya Allah nanti di hari kiamat. Dalam surat Yasin Allah berfirman gini, Inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kami yang menciptakan, menghidupkan nuhyil mauta, menghidupkan setiap kematian. Ya, surat Yasin itu surat 36 ya. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, ayatnya ayat 9.
Ya, kami catat qaddamu apa yang sudah mereka kerjakan wa asarohum dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Nah, ini ayatnya ayat ke-12. Maaf ya. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang mati. Kami menuliskan nih apa yang telah mereka kerjakan dan bekas yang ditinggalkan. Wa asarohum. Nah, ulama itu memberikan penjelasan apa sih bekas-bekas yang ditinggalkan. Nih tafsir Ibnu Katsir. Ya, kita lihat tafsirnya. Nah, dia banyak. Nah, ternyata di antara wa asarohum ya, wa asarohum itu adalah uta, yaitu jalan kita ke masjid. Nah, ini ayatnya ayat ke-11, ini ayat pertama. Ayat ke-12. Fighting. Jangan-jangan cepetan pakai ini nih. Nah, tafsirnya. Ini dia. Ya, ini tafsir tentang ayat ke-12 tadi, dan di antara tafsir bicara tentang masalah wa asarohum, ya, apa yang bekas-bekas yang ditinggalkan, maka salah satunya adalah bicara tentang bagaimana langkah-langkah ke masjid. Ya. Jadi ada ma'aurasu minabdolalah. Jadi kesesatan-kesesatan kita semuanya juga tercatat. Itu juga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu juga tercatat. Wa asarohum khotohum bi arjulihim, yaitu langkah-langkah kaki mereka. Khotohum, ya, khutahum bi arjulihim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yakni khutahum, yaitu langkah mereka. Ya, jadi masya Allah. Ya. Asaru wa amalihi kullahu hatta sahadzal asal bima ta'atillahi wa maksiyati. Jadi setiap ketaatan kita kepada Allah atau kemaksiatan kita kepada Allah itu yang akan terekam. Nah, di antaranya itu kebaikan apa nih dia? Khutahum bi arjulihim, yaitu langkah-langkah kaki mereka menuju ke masjid. Mana Pak Don? Masya Allah, masgul. Aduh, mohon maaf. Nih ya. Sempat-sempatnya jam segini, Tat. Alhamdulillah masih bisa datang. Allah banget kayaknya nih. Iya, ini baru kelar meeting. Terus masih ada PR-nya, ya ngaji dulu lah. Masya Allah, mantap. Sama setuju, masih ada PR nih. Iya. Alhamdulillah nggak ada rapat, jadi bisa ngerjain PR. Sorry, mouse-nya terbang. Jadi gitu ya, hari ini kita bicara bagaimana pesan-pesan Rasulullah SAW terhadap kita agar kita bisa mendapatkan kebaikan yang sangat utama. Bukan cuma di akhirat tapi di dunia. Ya, kebaikan di akhirat itu adalah bagaimana, pas ada Pak Doni juga ya, sekalian ya. Jadi kebaikan di akhirat itu bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala itu akan memberikan naungan kepada kita. Ya, ada 7 golongan sabatun yang akan Allah berikan naungan di hari kiamat. Yang pertama adalah pemimpin yang adil, yang kedua adalah pemuda yang nasya'a, dia tumbuh dalam ibadah kepada Allah, kemudian warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang yang hatinya senantiasa terikat dengan masjid. Ya, bukan cuma di Ramadan. Nah, ini jadi bahasan kita bagaimana kita punya semangat untuk ke masjid walaupun di pandemi ini kita tetap mendeklarkan walaupun tidak full ya 5 waktu, tapi kita bisa mencari waktu-waktu yang memang di sana memungkinkan kita untuk terhindar dari COVID, tapi tetap bisa amalkan masjid. Yang kedua, warajulani tahabba fillahi jitama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling
bersilaturahim, saling mencintai, saling dekat itu karena Allah, ya, jumpa karena Allah, kemudian juga dia berpisah karena Allah. Ya, jadi alhamdulillah ukhuwah kita sudah baik ya. Mudah-mudahan kalau kita lakukan ini karena Allah, mudah-mudahan kita akan mendapat naungan nanti di hari kiamat. Amin. Ya, seseorang laki-laki yang diajak oleh perempuan yang berkedudukan, ya, cantik juga, ya. Data mansibin itu punya keturunan baik, ya, orangnya cantik, kemudian ngajak dia untuk bermaksiat, ya. Ya, menggoda dia, faqala, tapi orang tadi mengatakan ini akhafullah, aku takut kepada Allah. Ini akan mendapatkan naungan. Berikutnya yang keenam adalah wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin, seseorang yang bersedekah fa akhfaha, kemudian disembunyikan sedekahnya hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sampai tangan kirinya nggak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ini kiasan, artinya benar-benar disembunyikan, nggak perlu diketahui orang, tapi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Tapi segala sesuatu yang bisa dilakukan secara terang-terangan nggak ada masalah. Karena Al-Quran juga mengingatkan, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirron wa alaniyah. Siang malam atau sirron, baik sembunyi maupun alaniyah, terang-terangan. Ya, ini baru nih lewat. Biasanya nggak lewat. Nah, Padang. Terakhir, warajulun zakarallahu khalian fafadat aina, seorang laki-laki yang menangis ketika dia berzikir kepada Allah dalam kesendirian. Jadi kalau laki-laki nangis itu biasa bahasa Quran ya, tapi nangis karena apa? Bukan karena beban hidup. Dia menangis karena apa? Karena dia ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak berharap. Ya, yang berikutnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cahaya yang sempurna di hari kiamat bagi siapa? Bagi orang yang masyain, melangkahkan kakinya ke masjid. Ya. Dan yang terakhir adalah orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kau melihat seseorang laki-laki ya'tadunal masajid, bolak-balik masjid melakukan salat, fashhadu lahu bil iman. Dan Rasulullah mengingatkan dengan ayat ini, surat At-Taubah, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah adalah orang-orang beriman kepada Allah dan hari akhir. Baik, mudah-mudahan berkah. Sekali lagi, semangatnya adalah ini untuk kita amalkan, ya. Mudah-mudahan jejak-jejak langkah kaki kita diikuti oleh anak-anak kita nih, ya. Kalau yang punya mantu oleh mantunya, ya. Kalau itu ketahuan sama orang, tetangga bisa jadi contoh kita kan. Orang lihat tetangga, masya Allah, tuh orang rajin ke masjid, ya, gue juga ke masjid ya. Dia yang muda anaknya ke masjid, masa gue yang tuan enggak, misalnya kan kayak gitu. Karena anak kan kita nggak tahu ya, kita lakukan sesuatu ternyata itu menjadi daya tarik tersendiri. Pak Erik ketawa aja. Bawa usia sih gitu. Ngapain lagi kan? Allah. Baik, itu insya Allah. Sampai sini ada yang mau didiskusikan? Silakan. Mau tanya, boleh? Yes, boleh. Saya ya kembali lah ya, yang ke masjid itu, timbul keraguan karena di masjid saya itu setengahnya lebih nggak pakai masker gitu. Cuman kok jadi merasa itu jadi kayak alas